Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini. Baiklah soleha, hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Yuk kita simak ya materi kita hari ini. Oke, hari ini kita masih di tema 5, masih di subtema 4, dan kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua ya. Baik, untuk fokus materi kita hari ini adalah PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak soleh dan soleha mampu mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama di rumah. Ayo di sini, siapa yang suka kerjasama dengan anggota keluarganya di rumah? Misalnya bekerja sama dalam bersih-bersih, bekerja sama dalam memasak, dan lain-lain. Pasti soleh-soleha sering ya melakukan itu di rumah. Baiklah soleh-soleha, kalau begitu kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengalaman berkesan. Apakah soleh-soleha punya pengalaman yang berkesan? Apa sih pengalaman yang berkesan itu? Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau pengalaman itu artinya apa? Sesuatu yang sudah dialami ya, yang sudah terjadi pada diri soleh-soleha. Nah, tapi ini pengalamannya beda nih. Pengalamannya itu yang berkesan. Berkesan itu apa? Tidak mudah dilupakan. Ya, oke. Nah, banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Pengalaman belajar bersepeda bersama ayah, pengalaman dibacakan cerita oleh ibu, pengalaman berkunjung ke kebun binatang, semua itu merupakan pengalaman yang berkesan. Ya, jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang pasti berkesan ya di hati soleh-soleha. Bisa juga misalnya pengalaman memasak bersama ibu, pengalaman jalan-jalan bersama keluarga. Nah, itu merupakan pengalaman-pengalaman yang berkesan ya. Nah, sekarang ada sebuah cerita. Wah, di sini gambarnya ada ibu, ayah, dan anaknya ya sedang apa ini ya? Sepertinya sedang membuat kue soleh-soleha ya. Coba kita simak yuk cerita berikut. Kita baca sama-sama ya. Hari Minggu pagi, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, jadi di sini adalah cerita ya dari kerjasamanya Dayu dan ayah ibunya. Jadi mereka pergi ke pasar bersama, lalu memilih sayuran ya. Jadi Dayu juga membawakan kantongnya ya, dan pengalaman ke pasar tersebut bekerja sama di sana ya ternyata menjadi pengalaman yang berkesan. Nah, di sini disebutkan salah satu manfaat dari kerjasama adalah membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, sekarang ada lagi nih cerita yang lain. Nah, kira-kira cerita ini tentang apa ya? Coba kita bacakan sama-sama yuk. Sepulang dari kebun binatang, Edo merasa tidak sehat. Kepalanya pusing dan suhu tubuhnya naik. Ayah dan ibunya membawa Edo ke dokter. Dokter mengatakan Edo terkena flu. Sehari sebelum pergi ke kebun binatang, ia main hujan dengan Benny. Ayah dan ibu merawat Edo bergantian.
Ibu menyiapkan nasi dan sup hangat untuk Edo. Ayah memastikan Edo minum obat dengan teratur. Semua anggota keluarga bekerja sama merawat Edo. Nah, kalau dari cerita ini bentuk kerjasamanya adalah di mana ayah dan ibunya Edo merawat Edo. Ibunya menyiapkan makanan, ayahnya menyiapkan obat. Ya, itu juga termasuk bentuk kerjasama di dalam keluarga. Ya, oke. Nah, sekarang di sini ada sebuah tabel. Coba kira-kira soleh-soleha bisa nggak nih menebak mana yang berbentuk kerjasama dan mana yang bukan? Di sini sudah dicontohkan yang pertama, ada ibu dan anaknya yang sedang menyapu ya. Ibunya sedang menyapu, anaknya memegang apa ini ya? Pengki buat sampah ya. Nah, kira-kira apakah ini bentuk kerjasama? Tentu saja ya, di sini juga sudah checklist. Ini adalah bentuk kerjasama ya. Jadi ibunya menyapu, anaknya menyiapkan tempat untuk sampah ya. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Aduh, sepertinya ini ada yang sedang berteriak ya adiknya. Nah, jika dilihat di gambar, ini seperti seorang kakak yang merebut mainan adiknya. Lalu adiknya berteriak, "Kakak, jangan kembalikan," begitu ya. Nah, kira-kira apakah ini termasuk bentuk kerjasama dalam keluarga? Tidak ya, bukan ya. Oke, bagaimana dengan gambar yang ketiga? Ini sepertinya ibu dan anaknya ya. Jadi sama-sama merapikan tempat tidur. Wah, apakah ini bentuk kerjasama? Tentu dong ya, ini bentuk kerjasama ya. Mereka merapikan tempat tidur bersama-sama. Nah, bagaimana dengan gambar yang keempat? Ini ada foto seorang ayah dan anak sedang merapihkan kaca bersama-sama. Wah, iyalah ya, ini termasuk bentuk kerja sama ya, atau kegiatan kerjasama dalam keluarga. Nah, ini soleh-soleha contoh-contoh ya yang termasuk kerjasama dalam keluarga, dan masih banyak lagi. Bu Gina yakin soleh-soleha juga di rumah sering melakukannya bersama ayah, ibu, adik, atau kakak, ya kan? Nah, ini hanya sebagian kecil saja ya. Nah, ini dia. Nah, tadi ya kita sudah menjawab di sini dan inilah jawabannya ya. Oke? Paham ya soleh-soleha ya? Nah, itu saja ternyata pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah ya. Hari ini pembelajaran kita adalah tentang pengalaman yang berkesan dan pengalaman kerjasama ya, di mana dua-duanya juga bisa digabungkan. Ketika kita misalnya bekerja sama dengan keluarga, bisa jadi itu adalah pengalaman yang berkesan ya soleh-soleha, karena ternyata asyik loh bekerja sama dengan keluarga. Nah, apa tugas hari ini? Tugas hari ini adalah silahkan soleh-soleha menceritakan pengalaman bekerja sama dengan anggota keluarga. Ya, misalnya pengalaman bekerja samanya misalnya sama-sama membersihkan rumah. Ibu membersihkan kaca, ayah menyapu, terus soleh-soleh hanya mengepel misalnya ya, atau bentuk kerjasama lain. Diceritakannya boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk tulisan ya. Jadi ini Bu Gina kasih pilihan ya. Jadi menceritakannya sampai gak usah banyak-banyak ya, maksimal 5 kalimat saja ya. Silahkan ceritakan tugas kerjasama apa yang pernah soleh-soleha lakukan bersama keluarga di rumah ya. Bagi yang senang yang senang berbicara gitu ya, boleh dalam bentuk video ya. Bagi yang senang menulis, boleh dalam bentuk tulisan ya, supaya melatih tulisannya juga supaya lebih bagus ya, begitu. Dalam bentuk video juga boleh, jadi diucapkan ya. Oke, supaya lebih pede ya, lebih melatih percaya diri begitu ya. Jadi silahkan dalam bentuk video boleh, dalam bentuk tulisan juga boleh ya, soleh-soleha. Oke, nah itu tadi pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah ya, tidak sulit ya soleh-soleha ya. Silahkan dikerjakan tugasnya ya, dipahami materinya tadi. Lalu dikerjakan tugasnya. Bu Gina tunggu ya untuk tugasnya hari ini. Jangan lupa untuk hafalan hadisnya juga ya, ditambah lagi.
Kemarin kan baru pekan lalu kan baru 1 baris ya. Sekarang kita tambah lagi 1 baris lagi. Silahkan ya dipelajari. Oke. Nah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah saleh-saleha, Bugina pamit ya. Terima kasih, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.